gue star. Ya Kak Lila udah hadir nih di tengah-tengah kita. Jadi langsung aja kita mulai Vagabond apa sih ini namanya Vagabond Voyage ya sesi Dirje. Oke sebelum kita mulai mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dibuka pakai apa ya teh? Duh, aku jujur nih grogi pakai banget. Ya mari kita doa dulu yuk Dreamers. Doa apa? Doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Eh Doa dulu supaya ilmu yang kita mau dapetin pagi ini itu menjadi lebih berkah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi nih di Dirje, ya, Dir Journaling ya, bareng the one and only Ibu Kakak Miss Teteh ya, Kak Lila ya, Kak Lila. Di sini kita mau bahas apa sih kali ini? Kita mau bahas yang pastinya seputar journaling ya, teman-teman. Tentang apa ya? Aku juga nggak tahu tahu deh ini semua mau dikasih tahu kita mau bahas mana sih oh ini kita mau bahas tentang activity day journal. Iya, gimana Kak Lila, sudah siap? Halo Kak Lila. Oke, sambil nunggu Kak Lila, jangan lupa teman-teman disiapin catatannya masing-masing untuk mencatat. Halo Kak Lila. Kak Lila, Kak Lila. Suaraku kedengeran kan ya? Takutnya dari tadi ngomong tidak terdengar suara saya. Oke, aman. Aku baru baca chat. Oke. Makasih. Oke, sambil nunggu aku mau tanya-tanya dulu nih sambil tunggu Kalila ya. Kita tanya-tanya dulu apa kabar nih Dreamer semua. Di sini ada Kak Safira, ada Alia, ada Kak Isti, ada Azlin, ada Muti, ada Kak Sinar, Kak Maniak. Aku bacain ini aja ya. Nama telenya guys. Ada Kak Adelia, ada Kak Mun. Nah, Huang, ada Kak Anissa, Kak Nadia, Kak Asia, Kak Ancis, dan Karya. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, mantap betul Anissa. Semangat sekali nih yang habis meet up ya kemarin sama gengbak. Insya Allah. Iya. Alhamdulillah, semoga selalu berasa radio pagi. Jujur aku bingung loh, teh ini mau ngomong apa ya Allah. Ya, semoga selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tapi apa kabar? Ih, makasih Aslin, aku udah ditanya. Aku juga alhamdulillah baik. Kurang baik sih, guys. Banyak tugas. Sama yang lain juga pasti semangat-semangat, guys. Oke, kita cek lagi apakah Kalila sudah ada. Halo Kak Lila, Kak Mimi, kakak. Oke, mungkin masih preparing kali ya. Jadi aku, masa ngobrol lagi? Kita ngobrol apa? Iya ya, tugas akhir tahun. Perasaan ini belum akhir tahun ya, Azlin. Ini baru tengah tahun. Tengah tahun, ada nggak sih tengah tahun, guys? Ini baru tengah tahun.
Oh iya ya, beda ya buat guru mah. Akhir tahun akhir tahun ajan. Oke, oke betul. Mohon maaf. Ngegas lagi saya dulu pagi-pagi. Oke, sambil nunggu lagi nih kita ngobrol-ngobrol, kita mau bahas seputar journaling. Nah, ayo teman-teman gimana nih? Kemarin kan pas puasa kita bahas tuh ya Ramadan Journal. Pada dilaksanakan tidak? Ayo. Aku sih alhamdulillah bertahan sampai hari 23 apa 24. Kesononya berantakan. Ya, teman-teman gimana nih kemarin Ramadan jurnalnya? Pasti itu ya pada apa? Pada selesai semua. Oh, selesai emang tugas selesai. Pada bikin semua enggak nih? Terus gimana nih sekarang kita udah lewat Syawal? Apakah masih bertahan atau sudah mulai oleng sana oleng sini? Mantap Alia, cuma 1 sampai 3 hari bolong. Debak keren. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Yeay. Udah kayak guru PAUD gue pagi-pagi tepuk tangan. Tete dilaksanakan sampai jurnal kedua 5 hari terbengkalai dan gue mulai lagi. Semangat Tete. Aku juga pas akhir-akhir, kenapa ya? Akhir-akhir tuh, ya Allah. Aku juga sampai tanggal 23 lah. Sononya udah akhirnya aku tulis pas Syawal. Udah tumbang sekarang. Iya makanya kenapa kita ada Dirj sekarang biar bangkit lagi nggak tumbang-tumbang. Oh, Hmm. oke. Oh Halo Kalila. iya, bentar. Oh udah ada. Iya, Insya Allah. Aku baru baca nih chatnya. Kedengeran? Ternyata teman-teman kita hari ini khusus sesi Q&A sama sharing-sharing bareng Kak Lila. Jadi yang mau nanya-nanya nih seputar perjalanan silahkan. Oke, karena udah ada Kak Lila, aku serahkan. Nggak apa-apa, temenin aja sama Hafifah. Gimana? Aku manggilnya Viva atau masih tetap Atom nih? Nanti Atom nggak ada yang ini. Manggil. Iya, yuk yuk siapa yang mau tanya? Mau tanya langsung boleh, tanya Iya, lewat chat boleh. Nanti ya Bun. alhamdulillah sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah Nah, ya kita bisa ketemu lagi nih dari tiap awal bulan ada DJ untuk journaling, insyaallah. Walaupun bukan mengenai journaling secara spesifik, tapi setidaknya bisa membantu kita membangun habits untuk nulis atau sekadar memvisualisasikan lah apa pikiran ini ide kita gitu. Nah, kalau kita ini udah berapa lama ya? Kayaknya ada 6 bulanan gak sih? Wah, kayaknya udah lebih malah ya. kayaknya lebih deh. Nggak tahu sih. Masya Allah. Kayak Ah, berasa udah banyak gitu sebenarnya, dari kemarin-kemarin tuh ada resolution journal, terus ada juga Ramadan journal, terus gitu, jurnal. ya terus ada beberapa jurnal yang apa emang kita perlu untuk gimana ya, sebenarnya yang penting tuh bukan dari jenis jurnalnya itu sih, tapi lebih ke apakah mereka jurnal itu benar-benar efektif untuk membantu kita mencapai tujuan yang kita mau itu kan sebenarnya. uh, Apa ya, misalnya teman-teman mau ke suatu tempat gitu kan, ada banyak pilihan kan, ada bisa pakai transportasi kereta gitu, ada yang mobil travel atau pakai bis, itu banyak bervariasi banget gitu. Jadi kadang-kadang orang ada yang bilang, oh kalau kayak gini journaling aja, oh ini aja nulis aja, padahal nggak semua orang itu sebenarnya
harus pakai jalur itu atau harus pakai tools itu. Cuma kayak gini lah, minimal tuh kayak misalnya mode transportasi kereta udah murah, nyaman, cepet gitu misalnya. Jadi ada memang tools yang memang lebih efektif dan lebih efisien gitu. Walaupun ada orang yang ibaratnya nggak bisa pakai kereta atau nggak nyaman pakai kereta. Nah, cuma kita belajar dari best practice gitu. Udah banyak yang pakai tools lain-lain. Untuk ini ya bener ya, mengekspresikan rasa. Mengekspresikan rasa. Terus apa namanya, healing itu juga banyak banget. Cuma yang apa ya, tools yang efektif dan efisien sejauh ini adalah dengan cara journaling tadi. Journaling ini juga kayak dia tuh bisa kemana-mana, jarak dekat bisa, jarak jauh bisa gitu. Untuk self healing yang agak berat dalam bisa. Untuk hal yang receh-receh kecil remeh-temeh kayak sekedar aktivitas harian itu juga bisa gitu. Jadi biar teman-teman ngerti juga kenapa sih aku butuh gitu sebenarnya gitu, kita tuh butuh pakai ini, atau kadang-kadang kita yaudah deh aku pakai tools lain tapi ujung-ujungnya kayak sebenarnya nggak terlalu efektif gitu, nggak terlalu efisien, hanya sekedar karena apa namanya, obstacles yang kecil-kecil gitu. Karena alatnya atau karena ngelihat ini ngelihat itu. Padahal sebenarnya yang penting adalah gitu, beneran tercapai nggak sih tujuannya? Bukan hanya karena lucu-lucuan aja, tapi bener-bener memang efektif nggak? Gitu. Si pengantar dari aku aja ya. Iya, suaranya aneh ya. Emang Pengantarnya begini pagi-pagi. beda Bu Lila memang ya. Ketahuan ya. Waduh. Ya, semuanya juga baru bangun kan. Maksudnya kita kan memang baru bangun. Oke, ini gimana Kak, mau Oh iya, ini juga nih. Jurnal untuk connecting? mengekspresikan rasa Ini suka. langsung Waduh. Q&A aja. Nggak apa sambilan sambilan aku baca di chat kalian. Kalau kalian ada yang mau apa namanya, nggak ada fitur raise hand, jadi langsung open mic aja, semoga termonitor. Cia, kelihatan. Ini ya, mengekspresikan rasa suka. Kalau apa ya, exactly bener-bener ekspresi rasa suka ini berarti misalnya suka doyong terus mau ditulisin gitu ya, dijurnalin gitu. Apa kayak gimana tuh mengekspresikan rasa sukanya tuh? Jadi gini, ada sebenarnya namanya juga, bener ya tadi temen ada yang bilang romantic journal. Nah kalau romantic journal itu banyak, gimana ya, banyak variannya lagi. Yaelah, varian. Jadi kalau misalnya namanya romantic, kalau romantic itu sebenarnya bisa aja juga bahkan ke diri kita sendiri, kayak self love itulah yang digumor-gumorkan ya. Maksudnya gimana, kita narok di situ hal-hal apa aja sih yang aku sukai, ya kan. Kalau romantis namanya ya berarti kan kita harus ngelis apa aja yang dia sukai, apa aja yang kita sukai. Kita ngelis 10 makanan yang aku sukai, 10 ini yang aku sukai. Nah itu kayak romantic self love journal gitu, apa namanya ya, ya kalau nggak salah tuh yang varian kayak ke diri sendiri. Bahkan ada yang kayak bikin surat untuk diri sendiri gitu. Jadi kayak kita nulis surat, dear myself gitu kan, terus terima kasih ya sudah bertahan selama 20-an tahun ini, bla 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 bla, panjang gitu misalnya, kayak seolah kita ngomong ke diri kita sendiri. Habis itu beneran dikirim tuh ke alamat kita. Bikin dengan bagus covernya apanya gitu ya, kayak surat yang lucu-lucunya gitu dibikin, terus kita bener-bener kirim ke alamat kita sendiri. Itu sensasinya beda teman-teman, benar-benar. Nah, kalau romantic journal untuk yang lain boleh, bisa juga. Kayak gini, bahkan
Ada misalnya kita yang buat para jomblo ya gitu ya, jomblowati. Itu kan kayak kita sedang menanti datangnya gitu ibaratnya gitu kan. Ada yang sambil uh, effort taruh gitu kan ya, coba cari-cari belajar tentang wedding syar'i gitu, ada yang belajar apa namanya, ada yang juga ikut apa namanya titip CV gitu kan, itu kan effortnya berbeda-beda. Nah salah satunya juga bisa dengan journaling itu tadi, romantic journal. Kita tuh bisa naro, bahkan ya detail banget kayak bikin novel, kayak bikin cerpen, tapi tuh tapi eh, aktor dan aktrisnya tuh kita gitu. Sebenarnya itu nggak masalah gitu. Misalnya nih kayak kita bikin cerita ya kayak drakor-drakor gitu deh, ketemu di airport gitu, kopernya ketuker gitu, terus ternyata uh, yang nemu adeknya gitu, adik ceweknya atau gimana gitu, jadi kayak kayak seolah-olah kita bikin cerita gitu. Aku juga pernah soalnya bikin romantic journal itu, aku bikin cerita malah kayak ketemu di ketemu pas umroh gitu, seolah-olah padahal aku aja belum umroh. Nggak apa-apa lah ya, halus sedikit nggak apa-apa gitu, biar sekalian diaminin gitu, gitu ya. Jadi eh, kayak ini antara halu dengan kita punya sesuatu tuh juga kita fokus, apa yang namanya, kita tuh harus bisa juga membayangkan dan visualisasikan. Karena kalau di situ kan kita pasti kayak ada pengenalan karakter ya, kayak aktornya siapa aja, aktrisnya siapa aja, karakternya kayak gimana, orangnya kayak apa. Nah, bahkan misalnya sehari-hari tuh ngapain aja gitu. Aku bahkan bikin ceritanya tuh sampai kita bener-bener misalnya udah nikah gitu kan ya, terus traveling apa namanya, world travel gitu pakai home home travel, home bus gitu, kayak bus sekolah yang di Amerika itu kan pada banyak tuh ya dibikin jadi travel travel bus gitu. Terus kita keliling dunia sambil dakwah, sambil ada kerjaan yang bentuknya ini online gitu. Itu sampai kayak bener-bener detail banget percakapannya gitu, bener-bener kayak bikin cerita, tapi apa yang kita mau gitu, gitu apa yang kita inginkan, sefantasi apapun, sedramatis apapun, lucu-lucuannya, tapi karena kita narok di situ karakter orangnya, karakter cowoknya, akhirnya kita tuh jadi bisa membayangkan, oh aku kan tipe orangnya tuh gampang, apa ya, gampang baper, terus kayak dikit-dikit ngambek, berarti aku harus cari tuh pasangan yang sabar, pasangan yang bisa menghandle aku gitu di segala situasi. Nah ini tuh bisa bikin kita lebih aware, oh ternyata aku cari kriteria yang kayak gini, ditaruh di CV taruhku aku harus taruh apa namanya, karakter yang diinginkan gitu, sabar gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak nyadar gitu loh, kita nggak terlalu spesifik, udahlah yang penting soleh, nanti habis itu ketemu kurang tinggi, kurang ini, kurang itu, terus weh gitu kan ya. Nah kalau kita bisa membayangkan, oh nanti tuh sehari-hari kayak begini, aku kayak begitu, aku orangnya rapi banget, sedikit aja pensil ngegeser gitu ya aku bisa udah marah-marah, oh berarti aku harus punya pasangan nanti kayak gini, minimal kalau dia nggak kayak gitu, aku tahu cara gini, cara apa namanya, menghadapi dia nanti kayak gitu gitu. Jadi itu malah membantu banget loh, beneran membantu banget kita dalam menentukan atau bahkan apa ya namanya, melihat ke diri kita sendiri, loh ini kok cerita yang aku bikin tuh kayak berasanya aku mulu yang ibaratnya ya dimanjain suami itu, kok kayaknya aku mulu gitu yang kayak berasa, loh peran akunya di mana nih gitu. Kayak gitu kan jadi kayak nyadar diri sendiri gitu ya, oh iya ya. Nah misalnya jadi berasa apa namanya ya, kita membantu kita gitu.
sesuai tujuan kita. Balik lagi, nggak hanya romantis-romantisnya aja, pertemuan yang kayak wow gimana, tapi juga ada tujuannya. Oh, ini ngebantu aku untuk lebih fokus dan spesifik melihat karakter orang dan tahu apa yang sebenarnya aku butuhin. Nggak hanya aku inginkan tapi aku butuhkan gitu. Dan itu kan perlu di trigger ya, perlu apa yang namanya di ini dikeluarin gitu. Dikeluarinnya itu dengan cara itu kita tulis, kita apa namanya tuangkan gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau kenapa sih kalau misalnya ke psikolog, konseling kayak gitu itu disuruh nulis gitu. Disuruh tulis dulu. Bahkan kejadian yang menyakitkan itu siapa yang menyakiti kita gitu ya, maaf. Itu disuruh tulis loh. Itu pahit banget, bahkan bisa sampai ke fisik juga gitu. Karena emang harus dikeluarin dulu. Setelah itu kita baca lagi. Pas kita baca lagi, kita udah point of view-nya orang ketiga. Jadi seolah kita tuh melihat atau membaca cerita orang lain, curhatan orang lain. Dan di situ kita bisa lihat, ini orang cuma isinya ngeluh doang. Merasa victim sedunia aja gitu. Padahal ya elah cuma segitu doang gitu. Kita sendiri yang menjuliti diri kita sendiri nanti jadinya. Tapi itu justru bagus. Karena kita jadi ngelihat, oh ternyata apa yang kurasakan tuh kayak gini. Bahkan kita bisa menasehati diri kita sendiri. Dan um, apa namanya, kalau kayak romantic journal pas kita baca lagi, loh kok kayaknya kriteria cowok yang aku inginkan itu terlalu halu banget gitu. Gitu kan, terlalu nggak realistis gitu ya. Nah lama-lama pas nulis lagi romantic journal udah lumayan tuh, nggak terlalu halu banget gitu. Kita mulai juga menuliskan apa sih kekurangan dia di situ, tapi kita bisa um, menghandle kekurangan itu atau malah jadi yang sweet gitu kan. Yang sweet gimana gitu. Apa dah, iya ya, detik ini romantic journal, iya benar. Aduh, udah aku mau mangan ya, udah aku bawah sekali ya. Tadi aku baca yang mana ya? Walau, Terus ya kak. iya iya. Cobain deh teman-teman romantic journal tuh. Terus gini, dulu tuh pernah, kalau teman-teman kenal Teh Nadira Nadira Arini ya gitu ya, Teh Dira. Itu pernah bilang salah satu webinarnya, alam ini kan sebenarnya mendengarkan kita berzikir, mendoakan kita, mengamini. Makanya kenapa teman-teman bagus kalau sholat di tempat yang berbeda-beda, di kamar yang berbeda-beda, meskipun masih di rumah nih, gitu. Tapi jangan di kamar terus, atau jangan di spot yang sama. Karena kalau kita coba nih di spot yang berbeda, itu kan bumi yang kita sholati lagi, bukan ya? Eh, Bumi yang kita tempat pijakan untuk sholat itu juga jadi saksi, jadi bukti. Nanti pas hari akhir dia akan bilang, oh ya Allah, di lokasiku gitu ya, bujur barat segini gitu, lintang utara apa ini, aku menyaksikan bahwa dia tuh sedang sholat. Terus ngomong lagi yang lain, oh ya di tempat ini dia juga sedang, di tempat ini, di tempat ini, di tempat itu. Jadi kayak bahkan bumi aja itu menyaksikan apa yang kita lakukan, mendengarkan. Nah, terus ada salah satu terapi ya, bukan terapi, mau apa ya, cara gitu ya, konselingnya gitu ya, cara-cara healing itu adalah dengan afirmasi positif. Afirmasi positif itu kayak kita mengatakan pada diri kita sendiri atau memberikan bantahan terhadap apa-apa yang negatif. Misalnya kita bilang, aku mah jelek, nggak ada yang mau pasti. Buktinya sekarang belum merit-merit. Nah itu kan itu negatif ya, negatif thinking, udah wow, semuanya lah ya gitu. Terus kita bantah dengan hal yang positif. Enggak, banyak yang lebih jelek daripada aku tapi sudah punya. Ya maksudnya enggak gitu. Ya maksudnya hal-hal yang positif. Enggak, ini berarti Allah masih ingin aku berguna untuk
hal yang lebih gitu. Nanti kalau aku udah nikah nggak bisa, misalnya mungkin aku akan turun dakwahnya atau gimana, ya pasti ada hal yang baik di situ. Jadi ada afirmasi positif. Nah, afirmasi positif ini itu kan karena kita spell, kita ngomongin, jangan di hati doang gitu. Kita omongin, makanya banyak yang bilang ngomong ke kaca, ngomong ke diri sendiri, journaling terus dibacain. Bacain tuh kayak gini, diomongin gitu. Bahkan kalau Teh Dira tuh bilang romantic journalnya kita videoin, kita baca dan kita videoin diri kita lagi ngebaca romantic journal kita. Coba teman-teman, jadi kayak kita nanti nonton gitu, kita tonton, aku gini ya mukaku pas baca apa yang kutulis gitu ya, mesem-mesem, nyengar-nyengir gitu. Gitu. Jadi seserius itu loh teman-teman, gimana kita tuh eh, pengen ini beneran doa yang apa namanya, dipanjatkan gitu. Kadang-kadang orang berpikir oh doa itu ya sekedar ya udahlah, Allah kan tahu apa isi hatiku, Allah kan tahu apa yang kuinginkan, apa yang kubutuhkan, ya nggak perlu juga ku ngomongin dengan lantang, nggak perlu juga ku minta kayak begini atau perlu ku tuliskan gitu gitu, kan Allah tahu. Iya, tapi Allah pengennya kita ngapain, kita minta. Manusia aja kalau kita kagak ngomong, Bu minta makan, ya nggak dikasih, orang juga nggak tahu gitu. Allah walaupun tahu, pengen kita minta. Kenapa? Karena justru segamblang itu kita meminta kepada Allah, menunjukkan kita tuh saking desperate gitu loh. Kan kita harus nunjukin kita tuh kayak nggak bisa apa-apa kan tanpa Allah. Berarti kita harus nunjukin, ini loh ya Allah, aku sampai videoin, aku sampai bilang kepada dunia aja bahwa aku tuh pengennya gini, aku punya harapan kayak gini, aku doa kayak gini gitu. Itu harus seserius itu doa kita, biar juga diijabah, biar Allah juga merasa oh beneran kamu serius pengen ya, oh kamu serius kayak begini. Iyalah, makin ecek-ecek doa kita, cara doa kita, ya makin orang tuh kayak ini orang beneran mau apa enggak sih. Misalnya nih ada yang minta tapi kayak ogah-ogahan, misalnya apa namanya, mah aku mah minta tiket ke Jepang dong gitu ya, gitu ya. Tapi ya kalau enggak juga nggak apa-apa sih gitu. Santuy aja gitu. Ini kata emaknya kan, jadi lu pengen apa kagak gitu kan gitu. Nah, jadi kita minta ke Allah tuh kayak berasa, ya Allah pengen banget gitu. Jangan tapi ya udah deh, tapi kalau ini juga nggak apa-apa ya Allah. Kan orang maksudnya itu juga jadi menunjukkan, maksudnya kayak malah jadi kita kayak sombong gitu. Malah kelihatan kita pengen apa enggak. Romantic journal itu bukan sebenarnya untuk kita plek 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 dapet apa yang kita tulis di romantic journalnya, enggak, tapi membuktikan bahwa ya Allah memang ini yang kuinginkan ya Allah. Aku sampai menspesifikkan, aku sampai berusaha untuk menggali uh, apa yang kubutuhkan, kenapa aku butuh, bagaimana nanti aku mengarungi apa namanya, rumah tanggaku tuh nanti kira-kira kayak gini ya Allah, proposalku tuh kayak gini, gimana gitu. Jadi apa namanya, kita kelihatan serius gitu, kita kelihatan pengen, memang mau. Sama journaling yang lain-lain juga gitu kan, kita bikin bullet journal untuk apa sih sebenarnya, itu juga untuk ibaratnya menunjukkan keseriusan kita. Ya Allah, aku sudah berazam nih, aku sudah punya rencana hari ini, aku mau melakukan ini, tolong mudahkan ya ya Allah. Ini udah sampai aku tulis, ini udah sampai aku alokasikan waktunya, gini, aku tuh serius loh beneran mau sholat duha, aku serius pengen gini. Itu ya kalau kita tulis gitu. Ya kalau kita serius mau kerja aja, ada kontraknya dulu, tanda tangan dulu. Kalau nggak ngelakuin malah ada denda segala. Ya masa kita transaksi sama Allah terus yang kayak nyenye gitu. Ya udahlah gitu ya. Ya nanti aku sholat kalau aku bangun ya gitu, kayak nggak gitu. Kita harus planning dari malam gitu. Ya Allah bangunkan aku ya nanti subuh, bangunkan aku nanti qiyamul lail gitu. Itu ini aku sampai tulis, sampai ditaruh di to do list, apa nyalain alarm. Itu kan bentuk effort kita
untuk menunjukkan pada Allah bahwa kita serius, kita mau ngelakuin ini, kita tuh pengen menyembuhkan diri kita sendiri, pengen memperbaiki diri, pengen manage waktu kita lebih baik dengan cara yang lebih otentik dan konkret. Iya sih, memang susah konsisten, memang susah nulis tiap hari, apalagi harus misalnya pengennya dilucu-lucuin, dicantik-cantikin, tapi insya Allah effort itu akan sejalan lah dengan rewards yang kita dapatkan gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak ya udahlah aksesoris gitu ya, penghias hari-hariku gitu. Enggak, ini tuh salah satu bentuk ibadah juga loh. Journaling itu salah satu bentuk ibadah. Pokoknya apapun yang kita lakukan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bisa membuat kita lebih baik, bisa mendekatkan kita kepada tujuan kita masuk surga, itu semua namanya ibadah. Tinggal diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Terus ngapain lah kita, ibaratnya nih ya, ada cara yang mudah, ya tinggal kita tulis aja apa yang terjadi hari ini, terus kita muhasabah, tafakuri, oh hari ini terjadi ini, aku muhasabah, oh aku kok responnya kayak gitu, besok kalau ini terjadi lagi aku nggak boleh kayak gitu, itu muhasabah bentuknya, ibadah. Terus kita pikirkan kenapa ya hari ini tuh terjadi kayak gini. Oh ternyata ibrohnya kayak gini, 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 gini. Itu tuh tafakur, gitu kita memikirkan. Itu bahkan tuh levelnya lebih lebih atas daripada ibadah ritual fisik gitu kan. Masya Allah, malah lebih lebih gede lagi tuh pahalanya. Jadi kalau kita ngerti bahwa oh ini tuh nggak main-main ya gitu. Ternyata journaling sekedar nulisin apa yang terjadi hari ini, sekedar nulisin emosi atau feeling apa ya gitu yang terjadi di hari ini, itu udah bisa banyak banget mengubah diri kita gitu. Waduh, ntar dulu ya nih saya scrolling dulu ke bawah. Gitu Viva, mungkin Viva juga bantuin aku. Iya, aku menyimak Kak dari tadi. Ya, maaf ya. Apa tentang romance-romance. Ini Kak, ada dari Nadia, mau Oh sharing. iya, Tadi sebelum udah dia tulis di atas sih, tapi kayaknya kelelep, kelelep udah kayak apa nih kalau belum ya. iya. Tuh mau sharing. Jadi kemarin katanya pas bulan Mei awal tuh itu jurnalnya ketahuan sama mamahnya. Terus habis itu selama sebulan setelahnya jadi males gitu buat ngejurnal lagi, jadi bad mood gitu. Jadi, mohon Kak Ila tips-tipsnya nih biar hmm, nggak bad mood lagi buat ngejurnal. Iya, iya, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Kalau misalnya gini, sudut pandangnya gini, iya sih nggak nyaman ya kalau dibaca-baca, pernah juga mama aku baca gitu, bahkan kayak dibilang ini kamu nulis-nulis bikin buku apa nulis udah banyak gitu, kayak bikin-bikin jurnal kayak gitu, ah buatlah buku, jual, jadi disuruh jadi dikomersilkan malah. Ini kita kadang-kadang agak ini ya gitu. Ini kan hobi, mau dikomersilkan gitu, kayak agak rada gimana gitu, agak kesel-kesel. Udah gitu kan kadang juga ada curhat-curhat yang ya mungkin agak tidak ahsan gitu ya dibaca orang lain, agak malu gimana. Nah, sebenarnya gini, sudut pandangnya nih ya, kalau mau ada dua sisi lah, maksudnya ada dua sudut pandang nih. Sudut pandang pertama, segala sesuatu kan terjadi itu pasti yang terbaik kan ya. Oh berarti sebenarnya nih, kenapa ya Allah membiarkan jurnalku dibaca sama mamaku atau orang tuaku? Pasti ada hikmahnya, pasti ada maksudnya. Allah itu nggak bakalan menyalahi kita, nggak bakalan menzolimi kita gitu kan. Allah itu kan sayang banget sama kita. Pasti segala hal yang terjadi, mau nyaman atau tidak nyaman buat kita, itu pasti sesuatu yang baik. Dan entah bagaimana, mungkin ada satu dua kalimat yang kita tuliskan di jurnal, atau bahkan jurnal itu sendiri, itu mendatangkan suatu hal yang baik, even buat orang tuanya. Misalnya dilihat, wah anakku rajin, wah anakku setelah ngaji dia banyak
menuliskan hal-hal yang positif. Wah, anakku sekarang punya kesibukan yang baik. Wah, lucu ya dia bikin-bikin kayak gini. Wah, dia bisa menuangkan perasaannya. Dia tulis, atau misalnya ada hal-hal yang gitu. Oh, ternyata dia nggak suka kalau kamarnya itu digini-gini-gini kan. Itu kadang-kadang kan hal-hal yang kita nggak bisa ngomongin langsung ya ke orangnya, tapi kita tulis, dan tadinya kita nggak mau orang itu membaca, taunya dibaca secara tidak sengaja. Malah itu mendatangkan perbaikan gitu kan. Alhamdulillahnya gitu ya, maksudnya bagusnya di situ. Positifnya gitu ya, kalau positifnya. Dan kita mencoba mencari kira-kira apa positifnya gitu. Kita udah tahu ini pasti positif sih yang terjadi padaku, ini positif. Rasanya aja nggak enak buatku sekarang karena aku masih belum tahu. Sama kayak anak kecil main pisau, dia berasa itu adalah mainannya yang udah kayak aku pengen main itu, semua kan main jadi mainan kan. Terus orang tuanya ini udah tahu itu berbahaya, diambil lah, disimpan. Terus kita yang kecil ini nangis, kenapa diambil mainanku? Tapi saat kita udah besar, kita bakal terenyuh, ya Allah, misalnya, ya ampun, ibuku sayang banget sama aku, yang berbahaya buatku diambil gitu. Atau maksudnya dulu kita berasa tuh kayak kok nggak enak gitu, privacy aku ya terlanggar kan ya. Maksudnya kayak gak nyaman banget itu yang dibaca, masa diary aku gitu kan, journaling aku nggak enak banget. Tapi insya Allah in the next future, sooner or later itu kita bakal tahu, oh ini ibrohnya gitu, oh ini hikmahnya, kenapa it's necessary, bahkan kenapa justru harus ini tuh terjadi, ternyata kayak gini. Dan saat kita tahu ternyata kayak gitu, uh, kita akan bersyukur. Nah, kebetulan mama yang baca takut ke bawah pikiran. Takut cuma sama Allah. Jangan takut yang lain-lainnya. Jangan-jangan ini juga bentuk, apa namanya ya, kayak gini. Kira-kira bagian mana ya yang mama baca? Atau kita tanyain, mama tadi baca yang mana? Oh, mama baca yang ini. Kamu katanya dibully ya di sekolah. Ya ampun, kasihan banget kamu, nak. Nggak apa-apa kok, mah, kan aku udah jurnalingkan. Terus ibrohnya, hikmahnya kan kayak gini 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 gini. Kita doain aja orang-orang, maksudnya teman-teman aku yang ngebully itu, ya mungkin mereka mah belum ngaji mah gitu. Oh iya ya, ini malah bentuk dakwah lagi gitu. Gitu ya. Jadi eh, harus kreatif kita, dan kadang-kadang harus berani sih keluar dari zona nyaman. Masih nyambung sama yang kemarin jadinya ya. Kadang-kadang kita tuh eh, kebiasaan lari. Aduh, kalau aku ngomongin ini, pasti orang tuaku itu jadi kayak gini. Pasti orang tuaku jadi kepikiran. Pasti orang tua, kalau aku punya masalah terus apa-apa cerita ke orang tuaku, pasti orang orang tuaku tuh nanti jadi kayak gini. Mohon maaf itu ya, itu udah agak menyalahi. Siapa yang tahu benar-benar orang tua kita bakal kayak gitu, pikirannya kayak begitu? Jadi suuzon nggak sih? Atau malah jadi berprasangka nggak sih? Malah jadi kayak kita melangkahi Allah, padahal belum tentu kayak gitu. Malah kebanyakan masalah itu adalah karena kita nggak mengkomunikasikan. Nggak usah bilang deh bahwa aku begini, misalnya bekal makan siang kita tuh selalu diambil sama teman kita gitu, atau kayak gimana gitu, jadinya setiap kita pulang kotak bekal kita tuh kayak eh apa, habis 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 terus. Orang tua kita seneng sih, tapi ternyata bukan kita yang makan, dan ternyata misalnya ada hal-hal di situ yang perlu kita komunikasikan gitu ke orang tua kita gitu kan. Takutnya jadi salah kaprah gitu, padahal misalnya kita nggak suka makanan yang dibuat orang tua, atau apa kurang cocok, atau kita nggak suka pedas, tapi kita nggak pernah mengkomunikasikan, ya ya terus orang tua kita bakalan masakin sesuatu yang pedas gitu. Dirasa kita kayak suka-suka aja gitu.
ada cara hal di mana kita tuh sebenarnya bisa mengkomunikasikan asal mau effort lah dikit dan berani. Nah, journaling, bikin surat, bahkan itu pernah ya ada terapi konseling gitu untuk pasangan yang lagi berantem. Jadi misalnya suami istri gitu ya. Mereka harus punya kayak kotak surat, kotak pos surat di depan pintu. Jadi waktu apa namanya? Seharian misalnya istrinya di rumah kan. Suaminya kerja. Istrinya di rumah tuh udah punya banyak kejadian. Kesel sama tetangga lah gitu ya. Tukang sayur gak lewat-lewat lah. Makanannya gosong gitu kan, kayak udah banyak stok banget buat dikeluarkan, dicurhatkan kepada suaminya saat pulang kerja gitu. Nah, banyak yang terjadi saat suami pulang kerja, capek, pengen istirahat, langsung tiduran rebahan, dapet banjiran kata-kata curcolan dari istrinya gitu. Akhirnya si suaminya kayak, kamu tunggu aku lah bentar lah, aku mau istirahat dulu, mau mandi dulu. Ih, aku kan lagi kesel, aku pengen cerita gini. Iya, nanti malah jadi berantem. Yang satu pengen menumpahkan isi hatinya seharian, yang satu capek gitu. Iya, nanti aku kedengerin, tapi aku mau istirahat dulu. Apalagi kalau suaminya udah langsung saking capeknya ketiduran. Kesel banget gitu kan pasti si istrinya gitu. Nah, ada terapi itu namanya bikin kotak pos, kotak pos bersama gitu. Si istrinya ini nulis kayak surat gitu, tulis semua yang terjadi, curhatan, curcolan apa segala gitu ya, ngambeknya dia kesel sama apa, dia tulis tuh. Habis itu dia taruh di amplop, dia masukin ke kotak itu. Nah, si suaminya ini pas pulang, dia buka kotak suratnya itu. Setidaknya walaupun dia antara dia baca atau tidak baca lah ibaratnya ya gitu ya, bisa juga si istrinya ini ceritain lagi ulang gitu kan, tapi setidaknya istrinya ini kayak sudah meluapkan gitu, jadi kayak udah bisa apa namanya, ngeluarin unek-uneknya. Kita tuh sebenarnya pengen ngeluarin doang aja kadang-kadang gitu. Kalau temen aku ada psikolog, dia bilang, gue tuh 2 jam setengah ya konseling kayak gitu, gue cuma dengerin doang, cuma bilang iya mbak, iya, 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 doang, dibayar cuy. Buat dengerin doang kok curcolannya gitu, kagak ini juga apa namanya, nggak ngasih apa tuh gimana. Nah gitu, itu juga kan salah satu bentuk bagaimana kita mengkomunikasikan dengan cara nulis gitu. Apalagi journaling yang benar-benar emang konsisten gitu. Bahkan itu juga bentuk kalau misalnya berantem gitu kan sama orang, atau kita mau minta maaf sama orang tapi kita nggak bisa ngomong, gengsi banget, tulis. Atau kita mau mengakui sesuatu yang berat banget buat kita akui ke orang yang langsung, tulis seolah-olah kita ngomong ke orang itu gitu. Misalnya aku apa namanya, aku pernah salah sama seseorang ini, tapi aku masih belum, misal aku bohong sesuatu yang agak besar gitu atau apa, itu tuliskan di situ seolah-olah kita ngomong ke dia, tapi kan karena kita nulis, kita tahu ini tulis, nggak mungkin lah kita kasih, setidaknya kita keluar aja seolah-olah kita udah ngomong ke dia. Kalau dalam terapi konseling itu ada juga yang kayak seolah ngomong ke empty chair namanya, atau psikodrama gitu ya, itu seolah-olah ngomong sama orangnya, pelakunya atau victim atau apanya gitu, tanpa orangnya beneran langsung. Itu juga terapi gitu. Nah, kita tulisin gitu, sebenarnya aku kayak gini 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 gini, aku minta maaf ya bla bla bla, kita tulisin di surat itu, kita tulisin di jurnal kita. Insya Allah itu tuh benar-benar pembuka banget, karena aku pernah ngalamin itu pas di Syawal tahun lalu. uh, Pas puasa lagi gitu kan, maksudnya puasa sunnah gitu, itu aku tulisin sampai nangis-nangis, berderai air mata gitu kan, kayak sesuatu yang bener-bener gak bisa banget aku ngomong ke orangnya langsung gitu, berat banget gitu kan, terus aku tulisin sampai berlembar-lembar. Terus entah kenapa gitu ya, abis sholat gitu aku mikir, udah keluar tuh kayak pas aku kayak lihat-lihat lagi, baca-baca lagi, nggak seburuk itu juga. Ya udahlah, kalau aku akui, aku bilang ke orang itu, aku akui kesalahanku, aku minta maaf ke orang itu, ternyata ya udah selesai aja dalam 3 halaman, sebenarnya selesai gitu.
Ya udah, terus tau gak sih setelah itu baru nggak nyampe 1 jam, aku ngomong dong ke orangnya langsung, Afwan, assalamualaikum, kayak gini 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 gini. Aku ngomong itu sesuatu yang selama beberapa bulan aku nggak bisa ngomongin. Ternyata itu bisa nge-trigger kita, bisa apa ya, melembutkan hati kita untuk bisa ngomong gitu, untuk bisa bahkan membawa apa ya, membuat kita berani untuk ya udah gue ambil konsekuensinya. Mau dia nggak maafin, mau dia akhirnya marah, mau bagaimana, yang penting aku uh, menyampaikan, aku minta maaf gitu. Dan kadang tuh hasil atau responnya tuh jauh dari ekspektasi kita. Ternyata dia nggak masalah, ternyata ini, ternyata itu. Tapi kalau kita nggak pernah lakukan, kita nggak pernah berani untuk menghadapi kesalahan kita sendiri, mengambil tanggung jawab dari konsekuensi yang kita buat sendiri, ya kapan kita jadi lebih baik gitu. Nah itu, journaling tuh benar-benar suatu yang mungkin kelihatannya receh gitu, tapi sebenarnya tuh dia masya Allah manfaatnya banyak banget. Apa tadi pertanyaannya aja aku udah lupa. Maaf ya, jadi Oh, kesana kemari. cepat sekali ya. Jadi ngerembet kemana-mana. Ini, Mm-mm. ini Kak, ada dari Nisa. Udah dibahas belum sih tadi? Gimana? Jadi Nisa tuh bilang suka kepikiran mau nyatet insight dari satu hari itu. Niatnya mah nih ya, niatnya tuh ditulis pas malamnya, tapi suka Mm-mm. nggak tulis, bablas. Akhirnya kelupaan deh nulis insight di hari itu. Oh, kalau kayak gitu ini aja, kalau kita cek ke diri kita sendiri, kita tipe orangnya disiplin apa enggak. Karena ada orang yang emang disiplin gitu. Kalau dia udah taruh di kalendernya setiap jam 8 malam aku gini, terus dia emang tipenya disiplin, udah punya schedule rencana yang wow tersusun rapi gitu ya. Biasanya biasanya oke aja, tapi kalau untuk tipe-tipe macam aku gitu yang random bin apa bablas semua gitu, itu aku bakal bikin kayak misalnya ini sesuai kondisi misalnya udah terjadi sesuatu, terus aku tuh mikir ya Allah aku ketinggalan kereta, terus kayak begini-begini, tapi ternyata pas aku ketinggalan kereta aku jadi ketemu temanku gitu, jadi begini-begini, ibroh itu kan insight ya, insight insight yang terjadi di hari itu, langsung kutulis di HP dulu gitu, kayak misalnya di catatan HP nih, hari ini ketinggalan kereta tapi ternyata hikmahnya aku bisa ketemu teman, terus habis itu hangout bareng bla 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 bla. Nah, nggak usah terlalu spesifik, nggak apa-apa. Nanti pas malam atau pas besoknya atau gimana, pas kita pengen journaling, kita pindahin. Pas tanggal segini 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 terjadilah sebuah tragedi ya gitulah. Kita lihat tuh dari bahan catatan kita yang lama, atau malah langsung ditulis juga boleh, langsung ditulis pada saat itu. Atau misalnya pagi atau kapanpun kita mau nulis sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak harus malam. Yang penting tertuliskan atau terekam gitu. Atau misalnya dengan cara di storyin, terus close friend aja atau buat pribadi kita aja bisa kan? Kita storyin nih eh, stasiunnya, aku storyin stasiunnya, terus aku arsipkan atau aku save buat diriku sendiri aja. Nanti itu kan tersimpan di HP. Pas kapan kita buka, ada video ini, kenapa aku videoin ini ya, kenapa aku IG storyin ini, oh ini kan pas aku kejadian ketinggalan kereta itu. Nah inget insight-nya, inget deh kejadian itu, malah lebih lebih lucu gitu kan, ada videonya gitu, ada kayak eh, banyak banyak cara gitu. Atau pada saat kita nge-IG story juga kita langsung tulis, aku juga sempat kepikiran gitu kan ya, mau ngonten apa ini, mau ngonten yang serius-serius tuh nggak banyak waktu gitu yang terbuang. Oh iya ini kayaknya lucu juga kalau misalnya apa-apa aja yang hal-hal kecil yang terjadi kita langsung tulisin di situ, kita videoin sedikit gitu kan, cuma berapa menit, kita tulisin insight hari ini adalah bla 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 bla, langsung di share ke teman-teman, insya Allah bisa jadi dakwah juga gitu buat orang lain jadi melihat, oh iya ya, hal sesederhana yang terjadi pada hidup kita itu bisa kita ambil ibrohnya asal kita peka dan kita tuliskan, kita jadi mengingat
mengingatkan diri kita sendiri untuk banyak-banyak bersyukur bahwa sebenarnya Allah tuh banyak banget ngasih kita keberuntungan gitu, ngasih kita skenario-skenario yang out of the box, dan ini patut dimomenkan. Iya, ini Mm-mm. saya jalan menuju journaling asik. Ini bentar mangkak dulu sama Danang. Apa sampai kerjaan. Iya, oke, next next. Ya, gimana Nisa sudah terjawab ya? Oke, kita next. Ini ada yang kelewat nggak sih guys? Siapa tahu ada yang udah nanya tapi nggak kebaca nih. Gara-gara kelelep. Kalau di itu tuh pakai cara apa? Hashtag tanya gitu. Jadi pas kita buka hashtag Hal tanya, jadi bisa kelihatan oh pertanyaannya yang mana-mana aja. dari karena dia ingat kejadian yang paling keinget dulu dan dicatat secara poin-poin. Nanti pas nyatet panjang juga dapat insight dari kejadiannya. Ih benar banget. Nyatet poinnya aja dulu. Iya. Dijabarin tangan. Hmm. Ini juga dan Danangnya pengalaman pas tuh suka sama crush, pas udah nggak suka lagi. Tulisannya seriusan, gue sadar nulis gini. Tapi emang suka gitu tahu kali lah, makanya kayak jadi males gitu. Geli sendiri. Geli sendiri ya. Nggak apa-apa sebenarnya, itu ini loh apa, sesuatu, ih kan kita tuh hidup di dunia ini ya jangan lurus, maksudnya bukan jangan lurus-lurus aja, tapi maksudnya sebenarnya hidup kita tuh seru banget itu. Lewat lah film-film Hollywood gitu ya, apalah yang kayak alien. Sebenarnya hidup kita tuh kayak film yang lu ada lucunya, ada thrillernya, ada actionnya, ada motivatingnya, ada sedihnya gitu, ada romansanya. Romansa yang bodoh-bodoh kayak gitu tuh ya nggak apa-apa, lucu, bagus justru gitu. Kadang-kadang tuh itu bisa membuat apa ya? Misalnya kita lagi bad mood, lagi apa, baca aja lah journaling gue gitu. Jadi ya apa namanya? Jadi kayak mood booster kita lagi. Ih, kocak ya, aku kayak gitu dulu ya, gitu. Atau bahkan itu menumbuhkan rasa percaya diri kita. Oh, dulu aku tuh waktu apa namanya ikut lomba ini kok aku bisa seberani itu ya gitu. Oh, ternyata aku bisa sih pede, tapi kalau kayak gini gini gini. Oh, ternyata dulu tuh waktu aku berantem nih sama sahabatku, ya sebenarnya aku sih yang salah gitu. Jadi bahkan semua tuh bisa jadi muhasabah, bisa jadi hal-hal yang apa ya, kocak gitu, lucu-lucuan, lucu-lucuan. Sultan drakor, drakor juga ya. Aku nggak bisa mencet. Daftar MV yang belum di-download nggak apa-apa, tulis nih MV yang belum download gitu-gitu kan. Nanti mungkin entah bulan depan atau 1 tahun kemudian saat sudah ngaji level tinggi gitu ya, terus habis itu ngebaca lagi, ya Allah dulu gue sampai ngelis gitu ya. Aku tuh sampai dulu tuh pernah saking sukanya gitu ya lagu atau apa, aku tulisin liriknya. Ada satu buku tuh isinya lirik, lirik semua lagu-lagu alay gitu, kayak lagu-lagu dulu gitu, sampai chordnya tuh aku tulis gitu, aku tulis. Tapi pas ngelihat sekarang ya elah gitu ya, ini banget nih. Dia dulu. Cak ya. Aduh. Kadang Nih. juga misalnya kayak kesel sama orang gitu kan, nggak bisa ngomong sama orangnya, mama mah pelit, masa aku mau ketemu temanku aja nggak boleh gitu kan. Terus tulisannya tuh kan kayak apa sih namanya, kayak oh kelihatan ya dari tekanannya itu. Tulisannya kayak gerigi-gerigi, tekanannya bold lagi gitu, mama mau oh, gitu. Terus sekarang pas ngebuka lagi, ya Allah kayak begini doang bocah bet dah lu gitu. Ngata-ngatain diri sendiri. Iya, kertasnya sampai bolong, bener. Anda.
Kadang juga ini loh, pernah nggak sih teman-teman misalnya 5 tahun kemudian aku pengen ini, 5 tahun kemudian aku 10 tahun kemudian aku pengen ini. Dulu juga kan aku suka yang kayak tempel-tempelan di dinding gitu ya. Post-it Ya, itu penuh banget di dinding aku dulu tuh. Dinding kamar itu isinya post-it semua. List lagu yang ku suka itu post-it satu-satu aku taruh kayak di desain gitu loh. Jadi malah jadi kayak art gitu lah. Terus aku bikin kayak mind map kehidupan. Di tahun 2000 berapa aku di sini, 2000 berapa aku di sini. Terus pas aku fotoin kan, cuma difotoin doang ada di HP. Pas bongkar-bongkar ngelihat, wah, dulu bikin mind map. Waduh, tahun 2022 gue harusnya udah ada di Kibek, ini udah S2. Terus gue harusnya udah nikah, ini udah sama anak dulu gitu. Ternyata dulu gue kepikirannya kayak gitu. Bahkan misalnya kita lagi zaman Harry Potter ya gitu kan. Harry Potter ya. Kok Potter? Harry Potter kan demen-demennya banget gitu kan. Itu tuh kayak aku tulis detail. Pas ini jalan-jalan sama keluarganya tuh ke Disneyland, ke inilah, ke empah kemana-kemana. Terus aku udah keliling dunia, udah haji, udah umroh gitu kayak. Waduh, pas ngeliat lagi, kocak betul dah gitu. Jadi apa namanya? Oh, itu juga menumbuhkan, oh dulu tuh aku punya mimpi gitu, dulu aku punya punya keinginan, punya apa, ngeplan hidupku kayak gimana. Dan maksudnya gini, anyway, kalaupun itu tuh tidak tercapai sekarang, kayak tadi kan capaian-capaian aku tuh sampai tulis itu gajiku adalah segini puluh juta dolar gitu dalam tahun gitu gitu. Itu kan maksudnya capaian-capaian sebelum kita hijrah gitu, sebelum kita ngaji. Pas kita udah ngaji, kita juga merasa banget itu. Wah, Masya Allah ya. Ternyata apa yang kudapatkan sekarang tuh justru jauh dari apa yang kupikirkan dulu. Gitu. iya, Masya Lumayan Allah. cukup. Lumayan cukup. Yang kukira umur 25 aku udah kaya. Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya. Nyatanya. Bucin-bucin, bener. Aku kalau bucin-bucin gitu aku bikin jadi kayak cerpen-cerpen gitu loh. Apa sih namanya? Kayak seolah gitu kan. Kayak seolah drama gitu ya, seolah apa. Endingnya sih selalu berbeda dengan cerita aku. Cocok Tahu banget. kakak sana. Oke. Iya ya. Iya nih. Harry tukang bawa-bawa barang. Iya baru nyadar, Pos. Aduh, merasa terpanggil ya. Kayak ini suka sama Harry Potter banget, maaf. Amin, amin. Iya, bermimpi gaji puluhan juta. Sekarang kan insya Allah jadi agak apa namanya, ada penambahan sedikit ya, puluhan juta dan berkah halal toyib, dan ini bisa menjadi wasilah nanti untuk bekal surga gitu. Jadi ada tambahannya. Apa nih? Iya iya, siap tim Slytherin ya ampun. Kocak banget. Bener Min. deh, itu kalau nulis tuh suka ada hal-hal yang kita tadinya nggak kepikiran. Pas kita baca lagi, waduh, ternyata gitu tuh. Kadang kepikiran gitu, takut bebani pikiran orang yang dicurhati. Nah ini, kita sebenarnya gini loh, hati-hati kalau kita udah ada pikiran takut ini, takut itu kita ngelengkahin Allah. Ibaratnya kita sudah yakin sesuatu akan terjadi, kita yakin dia pasti marah. Kalau aku bilang kemarin aku yang pecahin vasnya, pasti mama marah. Itu kita melengkahi. Walaupun pengalaman begitu. Walaupun itu selalu terjadi nih, tapi kan kita nggak ada yang tahu gitu, beneran kita nggak ada yang tahu. Takut bebani pikiran orang yang dicurhati. Kadang-kadang gini, kita ngerasa aku baik kan, aku nggak ada curhat ke
sahabatku, nggak ada open up atau yang gimana, aku nggak selalu nangis-nangis itu gimana ke dia, aku kan nggak membebani dia. Mohon maaf nih, sebenarnya ini secara psikologis gitu ya, jangan-jangan itu sebenarnya adalah mirroring kita yang nggak mau dicurhatin orang. Kita ngerasa terbebani kalau orang curhat ke kita, meskipun kita denial. Enggak kok, aku suka kalau dicurhatin, tapi aku nggak suka curhat ke orang takut ngebebanin. Enggak, itu cuma halunya kita. Kadang-kadang kita akan melakukan sesuatu apa namanya sesuai dengan apa yang kita prasangkakan juga ke orang lain. Misalnya gini, orang yang selalu julid itu sebenarnya julid sama dirinya sendiri juga, julid ke orang lain nih. Dia merasa dia juga dijulitin gitu. Makanya kenapa orang yang curigaan, apa suami istri yang curigaan, apa-apa tuh dicek apa gitu. Sebenarnya dia sendiri juga ada kecenderungan gitu untuk, karena dia merasa gue ibaratnya kayak gue selingkuh, makanya gue takut si pasangan gue juga selingkuh ke gue, makanya gue cekin banget, gue posesif banget gitu. Kadang-kadang kayak gitu, maksudnya not always, tapi kadang-kadang kita harus harus lihat dari sudut pandang lain nih. Bukan kita takut bebanin orang, jangan-jangan kita sebenarnya nggak suka, kita yang ngerasa dibebanin. Kalau kita nggak kayak gitu, ya jangan prasangkakan ke orang lain kayak gitu. Jangan ngejudge orang akan terbebani kalau kita curhatin. Apalagi kalau teman kita bilang, kalau kamu mau cerita, cerita aja, curhat aja sama aku. Terus kita kayak yang sok-sok, nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Aku nggak apa-apa gitu. Ya maksudnya aneh banget itu ya. Cewek tuh suka begitu. Nggak apa-apanya tuh berarti 1000, 1000 apa-apa. Kamu kenapa nangis? Nggak apa-apa, kelilipan doang. Ya, jadi capek. Kenapa aku jadi sudut pandang seolah nggak cewek? Ya maksudnya kadang-kadang gitu ya, kita merasa kita mau meringankan orang lain, kita merasa kita nggak mau membebani orang lain, kita ngerasa nanti kalau aku cerita ini ke orang tuaku mereka akan kepikiran, padahal justru dengan kita tidak curhat ke dia, dengan kita nggak meluapkan, dengan kita nggak mengkomunikasikan ke orang tua kita, itu dampaknya lebih buruk. Itu justru dampaknya lebih besar daripada kita ngomong aja, kita curhat aja. Teman-teman gini deh, kalau sohibnya nggak pernah curhat ke kita, kita ngerasanya kayak gimana? Gue emang beneran dianggap sohib nggak sih? Kok dia kayak nggak pernah sharing apa yang terjadi pada hidup dia? Dia percaya nggak sih sama gue? Iya nggak sih? Gitu. Iya, kalau nggak cerita aku jadi merasa nggak dipercaya. Bener, gitu. Kadang ya maksudnya kita ngomong aja, misalnya kamu lagi sibuk nggak, kamu lagi ada masalah atau gimana nggak, aku tuh pengen curhat tapi takutnya misalnya akan bikin kamu emosi atau gimana gimana, atau lumayan lah, atau kamu ada waktu nggak, atau kamu ya maksudnya disclaimer dari awal gitu, nggak langsung jebret-jebret gitu. Atau misalnya ngomong, aduh aku lagi sedih pengen curcol, oh iya iya sini ayo gitu, apa apa. Normal nggak sih aku suka gitu orang curhat sama aku beneran. Aku nggak tahu kenapa mendadak jenius kalau lihat masalah orang tapi auto terbodoh sama masalah sendiri. Nah ini sama persis. Makanya aku tuh nggak apa? Aku lebih suka Q&A daripada materi. Karena Q&A itu masalah orang lain tapi relate sama aku terus nge-trigger gitu, nge-trigger apa yang pernah ku pelajari atau pernah ku dengar, ke-trigger, oh kayak gini gini gini. Kalau materi kan gue yang harus mikir sendiri ya, aduh gue kudu ngomong apa gitu. Bingung gitu, terus harus misalnya contoh-contoh di hidupan aku sendiri apa gimana gitu. Kadang ya gitulah, kalau istilahnya mah apa ya, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di ujung seberang samudra itu kelihatan gitu kan. Kalau giliran masalah orang lain udah kayak bisa menasehati begitu, tapi kalau untuk diri kita sendiri tuh kayak susah banget. Makanya kenapa muhasabah itu hal yang susah sebenarnya, mengakui kesalahan sendiri tuh susah gitu. Tapi kalau ngomong kamu salah nyalain orang lain gampang.
gitu. Karena nggak ke diri kita sendiri. Kalau ke diri kita sendiri kan kayak ada gengsi, ada perasaan ego gitu kan, ada perasaan nggak nggak mau malu gitu lah, ada banyak banyak banget secara internal gitu. Dan kadang kita nggak ngeh gitu, oh ternyata aku bodoh sekali ya. Begitu temen aku yang aku curcolin tuh kayak suka ngomong, lah aku kemarin denger ini dari kamu bahwa kalau kode Allah bla 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 bla. Oh gitu ya, gue ngomong gitu ya kemarin gitu. Jadi tapi itu bagus, nggak apa-apa maksudnya. Jadi seolah-olah kita dapat nasihat dari orang lain, padahal itu sebenarnya juga dari kita sendiri, kita juga dari orang lain gitu. Nggak apa-apa gitu. Eh, Itulah intinya kenapa kita diciptakan sebagai makhluk sosial, kita butuh orang lain. Ya kalau kita gampang selesaiin masalah kita sendiri, mudah muhasabah, mudah melihat kesalahan kita sendiri, ya semua orang auto masuk surga. Nggak nggak butuh sama orang lain, nggak butuh musrifah, nggak butuh ustazah, nggak butuh teman, nggak butuh sahabat gitu. Jadi pasti sudah ada takarannya dan ada fungsinya. Kenapa? Kenapa fitrah kita tuh kayak gitu? Iya, benar-benar. Teman kita nggak pernah cerita, tapi kita cerita, terus apa berarti kitanya beban? Enggak. Ini juga nih, apa namanya? Menyimpulkan sesuatu. Melangkahi lagi ya. Kalau pasti begini, apa artinya ini, apa artinya itu. Kita nggak pernah tahu apa artinya apa. Yang pasti kita harus ke hal yang positif. Karena apapun yang terjadi, itu pasti skenario yang terbaik dari Allah gitu kan. Nah gini, kalau teman kita nggak pernah cerita, karena ada tipe-tipe orang yang memang nggak tipe cerita gitu. Jadi ada orang misalnya introvert atau dia memang sudah tuliskan di journalingnya dan sudah plong, udah lega. Jadi buat dia ngapain lagi gue cerita sama temen gue gitu. Tak gini, ibaratnya gini, kita kan harus husnuzon nih ke orang, kita harus berprasangka baik. Kalau kita merasa jangan-jangan aku beban, dia sebenarnya nggak suka dicurhatin, aku jadi beban ke dia, artinya kita berprasangka negatif ke dia. Udah mah kita prasangka negatif, terus kita berhenti curhat, terus dia jadi bingung. Loh, kok si Lila yang biasanya curhat sama aku sampai jam 12 malam setiap hari kok tiba-tiba berhenti? Ada apa yang terjadi? Dia jadi suuzon lagi. Lah, jadi efek domino. Boleh coba dikomunikasikan. Ya, bercanda-bercanda. Kamu tuh kalau aku curcol kayak gini terus, kamu nyaman gak sih? Kamu beban gak sih? Ya pasti sih teman kita bilang, kagak kok, nggak beban, nggak apa, nggak nyusahin. Malah aku seneng kalau kamu cerita. Kok kamu nggak pernah cerita ke aku? Ya, masalah aku mah ece-ece, nggak pernah besar-besar kayak kamu, nggak seserius kamu. Ya nggak apa-apa, aku juga kan pengen dicurhatin gitu. Ya dikomunikasikan aja, oh gitu, ya udah nanti kalaupun aku ada receh-receh nggak apa-apa, aku cerita kamu, nggak apa-apa, kan kita jadi bertukar pikiran, jadi enak kan, dia paham, oh gue nggak apa-apa, gue cerita juga sama dia gitu. Jadi kayak komunikasi doang aja sih. Soalnya ada tipe-tipe juga yang misalnya kayak ekstrovert tingkat ekstrim gitu, dia tuh kayak keluar aja gitu dari dia terus, tapi dia sebenarnya nggak suka dengerin curhat, bukan nggak suka tapi tidak terlalu mendengarkan curhat orang lain gitu. Jadi saat temennya itu, maksudnya dia memang butuh tipe pendengar, butuh teman tipe pendengar aja, bukan yang kayak saling. Dan itu nggak masalah. Ada orang tipe pendengar, ada tipe orang yang ngomong. Kalau mungkin kita ngelihatnya semuanya, ya harus timbal balik dong, harus begini. Enggak selalu. Aku punya temen yang memang ke dia tuh cuma apa namanya? Cuma satu arah, aku doang yang curhat, tapi dia tuh nggak curhat, tapi aku ngerti, oh curhat dia tuh jenisnya lain. Curhat dia tuh bukan ke orang yang kayak, maksudnya curhat ke orang karena dia tipe anaknya introvert, dia juga bukan tipe yang merangkai kata atau keluar langsung. Kalau aku kan tipenya kayak spontanitas gitu ya, baru kejadian nih sekarang, wah pengen misuh gitu kan. Tapi kalau misu sama ini malah jadi dosa. Lebih baik saya curcol langsung ke orang gitu, tipe orang aja sih gitu. Dan kita harus ngerti dia tipe orang kayak gimana
gitu. Kalau dia memang tipe orang yang nggak suka curcol, ya nggak masalah. Bukan artinya beban kok, insya Allah. Gitu. Oh, ini ada yang, ya ya, hashtag tanya. Ini ya, Viva ya. Hmm, Apa Kak? Oh iya, banyak nih. ini banyak. Ah, Dari Kak Intan, dari Kak Danang juga ada. Oke, normal nggak sih abis sharing ngerasa oversharing? Ngapain dah gua tadi cerita, endingnya malah ngakar kemana-mana. Tadi ngespekulasi, ngira dikasihani lah, atau malah ngira prik banget cerita mulu. Karena kita kan tahu orang lain ada masalah juga, tapi mereka juga bisa juga ya kan cerita sama kita, ya gaya baiknya gimana. Nah ini overthinking nih, gitu. Gini, Langsung. dulu dulu aku oversharing tuh sampai agak parah banget, bukan parah gimana ya, ekstrim gitu, bener-bener detail banget ya. Terus gini, kita akan belajar dan tahu balance-nya di mana saat kita tahu berlebihan itu seperti apa. Kalau kita nggak pernah tahu kita berlebihan di mana, ya gimana kita tahu level kita di balance-nya di mana dong? Oh, aku tuh tipe anak yang kalau sarapan itu nggak bisa nasi-nasian. Karena saat aku makan nasi, langsung sakit perut, langsung ini, langsung itu. Ya harus coba dulu makan nasi, kan? Kalau kita nggak pernah makan nasi di pagi hari, kita nggak akan pernah tahu juga ternyata aku nggak cocok makan nasi di pagi hari. Jadi memang penting, perlu gitu, untuk tahu. Ibaratnya gini, kita gimana, bukan juga, misalnya gini, anak pondok dikasih tahu babi tuh yang warnanya pink terus agak lucu-lucu gitu deh, tapi dia haram, tidak boleh kau pegang. Dia nggak pernah lihat macam mana tuh babi gitu. Terus pas dia keluar ke dunia, dia lihat gitu, ada kucing pink, agak aneh ya. Ya udahlah gitu ya, misalnya ada kucing pink gitu bulunya, terus lucu-lucu gitu, waduh ini babi gitu dia bilang. Ya karena nggak tahu seperti apa babi itu gitu. Justru kita harus tahu, oh oversharing tuh kayak gimana. Kita cari tahu. Misalnya kita cari ilmu gitu ya tentang uh, curhat. Ada banyak tuh yang webinar-webinar tentang jadi teman curhat ataupun kita jadi orang yang curhat. Apa aja sih yang boleh diomongin ke orang lain? Apa aja yang nggak boleh diomongin ke orang lain? Apa yang boleh dibuka kepada siapa? Karena gini misalnya ke musrifah kita, bahkan hal yang paling personal pun boleh ngomong. Karena tujuannya untuk kita dapat solusi. Kalau curhat atau sharing itu sesuai tujuan. Kita ngelihatnya sesuai tujuan dan orang. Tujuannya apa? Mau dapat solusi atau mau luapin emosi? Mau dapat solusi, berarti datangnya ke siapa? Ke musrifah, ke ustazah, ke teman terbaik yang kira-kira bisa memberikan masukan yang baik, ke apa namanya, mungkin ke tim XK Dreamers, ke apa ke botnya, curcol botnya di XK Wavers atau apa yang bisa memberikan feedback. Kita nih pengennya apa? Pengen dikasih feedback apa cuma pengen luapin doang? Tapi kalau cuma pengen luapin doang nih sama teman kita, nggak apa-apa, boleh juga. Berarti sama orang yang teman yang seperti apa. Jadi harus punya kotak-kotak teman, kotak-kotak sahabat, kotak-kotak orang curcolan kita. Aku nggak mungkin cerita sama teman online misalnya nih ya, hal-hal uh, apa misalnya keluarga gitu atau apa. Ya karena nggak relate juga, ngapain juga gitu. Kadang-kadang tuh gitu. Eh, jadi kalau oversharing, ngerasa oversharing itu biasanya karena kita ada kegelisahan atau kita baru menyadari, karena biasanya kalau ngomong itu kan terus ngalir semua jadi keluar, nggak masalah, nggak apa-apa. Misalnya kalau misalnya terlalu oversharing gitu atau kayak ngerasain kayaknya ini too much information gitu kan, ya udah istighfarin aja. Atau kayak aib gitu kan, aduh ternyata aibku keluar, ternyata ini. Nah itu kan bikin kita sadar, oh ternyata aku apa namanya ya, ibaratnya lebih baik salah sedini mungkin daripada salahnya pas tua. Lebih ibaratnya ya, kalau
Kalau ya maksudnya nggak harus salah juga sih, cuma maksudnya kan kalau kita sedini mungkin kita ngeh, oh iya ya salah ya aku ngeluarin aib nih kayak gini. Jadi kita udah belajar. Jadi pas selanjutnya kita curcol, kita udah tahu, oh iya ya, waktu kemarin aku oversharing, aib itu ada yang keluar. Sekarang pas aku curcol, aib yang itu jangan aku ceritakan. Gitu. Jadi itu emang metode pembelajaran. Nggak ada bayi itu langsung bisa lari. Ya nggak ada, dia jatuh dulu, ngerangkak dulu. Memang begitu, orang yang jago curhat, bukan jago curhat, tapi bisa bisa menata gitu ya. Curhatan aku yang aman tuh kayak gimana, yang bagus tuh gimana, gimana cara aku bertanya kepada orang yang mana-mana. Itu juga berdasarkan hasil dari bobrok-bobroknya dulu dia curhat gitu. Aku dulu tuh bahkan sampai kayak maksudnya nyeritain hal yang on the spot, live banget gitu, benar-benar yang terjadi saat ini. Terus habis itu kayak regret, nyesel, kenapa gue bilang kayak gitu, kenapa gini, kenapa gitu. Oh ternyata aku tuh orangnya quick respon, pengen langsung begini, pengen langsung gitu. Akhirnya baru tahu, oh strateginya kalau orang yang macam aku nih, aku tulis dulu supaya ke filter. Nanti ngomong sama temennya itu sudah tidak keluar yang aib-aib, tidak keluar yang gak penting-penting, yang keluar penting-pentingnya doang. Jadi kayak ajang juga untuk mengenali diri kita sendiri gitu. Ngespekulasi, nah ini lagi-lagi juga spekulasi tadi ya, negative thinking gitu ya, ngira dikasih honey gitu kan, ngira freak. Jangan-jangan kita sendiri kalau ada orang oversharing, kita kayak, ah lu minta dikasih anin ya, ih freak banget sih lu cerita kayak gitu. Jangan kita yang kayak begitu, sehingga kita punya pikiran, kita punya ide bahwa orang lain gitu ke kita gitu. Kalau kita nggak mau berarti insya Allah orang tuh baik-baik aja. Kita kan tahu orang lain ada masalahnya juga. Iya, semua orang punya masalah. Itulah justru fungsi kita menjadi teman, fungsi kita jadi sahabat. Kita tuh harus jadi orang yang dia bisa cerita sesuatu hal yang dia nggak ceritain ke orang lain, dan kita bisa memberikan solusi. Dan kalau kita udah ngaji, kita malah jadi ada ajang dakwah. Maksudnya teman aku, mohon maaf nih, maksudnya misalnya teman yang belum mengaji gitu ya, ada yang non muslim, ada yang LGBT, ada yang apa, ada yang gimana, tapi mereka tuh nggak ada yang kayak terus unfollow IG, walaupun IG itu udah isi dakwah semua gitu ya. Yang non muslim nggak maksudnya teman-teman ada yang kayak misalnya sahabat apa, malah mereka tuh curcol hal-hal yang terdalam, mereka come out tuh ya, kalau misalnya gue tuh sebenarnya ini loh gitu, LGBT gitu. Maksudnya karena mereka nggak takut dijudge, nggak apa gimana, karena kita pun terbuka, maksudnya kita pun nggak kelihatan melihat mereka kayak gimana, atau kita nggak pernah cerita, atau kita nggak pernah apa. Bagaimana itu tuh jadi ajang dakwah kita juga. Mereka kan ngelihat tuh ternyata muslim tuh masih mau ya berteman sama orang kayak gue gitu. Dimana orang lain tuh kayaknya gimana banget itu, tapi ternyata dia tuh gitu. Jadi mungkin itu juga jadi panggilan hidayahnya dia gitu kan. Tenang aja sih, itu nggak ngebebanin. Ini mindset yang salah banget. Curhat ke orang, cerita ke orang, berdiskusi itu nggak bebanin orang, nggak. Mulai sekarang tuh dihapuskan ya dari perundang-undangan pikiran kita. Justru itu apa namanya, ditaruh oleh Allah supaya kita bersosialisasi, supaya muamalah kita sama orang lain tuh jalan, supaya kita ada ajang pahala orang lain. Mungkin kita nggak ngisi webinar, kita nggak kayak ustadz atau asatidz, tapi kita jadi orang yang membawakan hidayah kepada teman kita gitu. Dari Nadia. Kalau gitu curhat aja ke Kalila. Langsung dikasih solusi-solusi majelep. Iya, boleh santuy kan. Kan kayak si Dan kemarin, apa kemarin lagi tadi, kalau nasihat buat orang lain lancar, buat diri sendiri budu kali gitu. Oke, nggak kerasa. Jadi masih banyak pertanyaan tahu kah ini? Oh iya ya, iya aku jawab pendek-pendek deh. Yang mana Enggak, aja itu? dari Kak Intan. Belum kan ya yang Kak Intan nanya buat semua hal yang akan terjadi kita nggak boleh menyimpulkan sendiri, berarti ya sama aja ngelangkahin Allah. Kalau Betul. kayak gitu bisa nggak sih
gara apa yang kita pikirin jadi benar kejadian karena kita seperti ngelangkahin Allah. Padahal kalau nggak berandai-andai nggak bakal jadi begitu. Nah gini, sekarang itu terjadi atau tidak terjadi bukan karena pikiran kita. Meskipun ada yang kayak bilang nasib kita sesuai takdir Allah sesuai prasangka, ya kan? Prasangka kita terhadap Allah. Kalau kita prasangka buruk kepada Allah, kita akan melihat segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu buruk. Kalau prasangka kita baik sama Allah, mau kita nggak lulus UTBK, mau kita lagi nggak punya uang, itu akan kita positif-positif aja. Karena prasangka baik sama Allah. Gitu, sesuai prasangkanya. Terus ada juga kalau yang, ya kalau teman-teman baca motivasi-motivasi gitu ya, atau di YouTube-YouTube gitu, orang-orang pada itu ngomong kan, if you think you can do it, you will be able to do it, ya. You can do it gitu. Maksudnya kalau kita udah berpikir kita bisa, kita pasti bisa. Itu sebenarnya sih kayak sugesti ke diri. Sugesti gitu loh. Bukan hal yang ibarat gini. Ada juga orang yang over kepedean, gue pasti bisa, ternyata tidak bisa gitu ya. Enggak, tapi yang penting adalah prasangka gitu. Yang penting ekspektasi kita itu di manage, prasangka kita di manage. Kalau prasangka kita baik, rintangan apapun yang terjadi, hal-hal apapun yang terjadi itu kita tuh bakal santuy gitu loh. Tiba-tiba nih disuruh, kamu ngisi forum internasional dong. Di sini ada Ustadz Omar Sulaiman, ada Ustadz Noman Ali Khan. Kan gue jegar-jegar gitu ya kadang. Gila, misalnya kayak gitu. Ini aminin aja gitu. Seriusan ada di forum yang sama dengan mereka gitu. Pasti deg-degan ya, pasti apa ya. Terus ada pikiran-pikiran, aduh kayaknya aku nggak layak deh, aku nggak bisa deh kayak gitu. Tapi karena kita prasangka baik nih sama Allah, pasti Allah akan bantu aku. Pasti Allah akan gini. Ya jadi nyantuy, ya udah lakukan aja gitu. Karena kita punya Allah, kita bisa prasangka baik gitu. Dan kalaupun berandai-andai tadi itu cuma berandai, alhamdulillahnya pikiran negatif berandai-andai kita itu nggak dihisab ya. Kalau dihisab, aduh nggak tahu deh sebanyak apa pikiran jahat dan kotor kita gitu kan. Tapi pikiran buruk itu nggak dihisab sampai kita melakukan sesuatu terhadap itu. Tapi pikiran yang negatif, yang buruk itu bisa ngedrive mood, emosi, feeling, dan pikiran-pikiran lain yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, karena kita terlalu insecure, terlalu overthinking, kita jadi nggak mau mengemban amanah dakwah. Kita disuruh, kamu ngisi ya buat ini. Aduh, aku tuh belum punya ilmu, jangan deh, jangan aku. Kita jadi menolak amanah dakwah. Itu kan sebuah action yang berawal dari pikiran overthinking kita, insecure kita nggak percaya Allah pasti bantu kita. Aku belum bisa sih public speaking, tapi pasti Allah bantu, Allah yang akan membawa aku belajar. Karena pasti kesempatan apapun yang dikasih Allah itu ada peluang pahala di situ, ada peluang yang baik. Kalaupun gagal akan sesuatu, ya itu cuma karena kita aja yang labelin gagal. Padahal sebenarnya kamu jalurnya bukan di situ, tapi jalurnya di sini. Tapi kita pengen banget yang itu. Jadi kita merasa, aduh aku gagal dapetin universitas itu. Padahal sebenarnya di universitas yang lain, kita malah jadi lebih baik. Dan setelah kita masuk universitas lain itu, kita bersyukur banget. Wah, ternyata yang ini bahkan justru lebih enak, lebih baik buat aku. Gitu. Apalagi nih, semoga menjawab ya. Ya, ini kayaknya kita ke pertanyaan terakhir. Oke. Dari Kanadia lagi. Ini Kanadia, sebenarnya ada manfaat besar atau signifikan nggak sih Kak dari menulis insight harian? Udah. Insight harian. Oh, oke. Iya. Gini, segala hal gini aja. Kalau kita mau tahu kegiatan aktivitas itu, pikiran itu, apapun itu, baik atau enggak, cuma satu parameternya. Ini deketin aku ke Allah apa enggak? Nah, Kalau enggak deketin ke Allah,
mungkin tidak terlalu baik gitu. Misalnya ngebucin gitu ya sama opa, aduh ngedeketin aku kolong nggak ya, deketin ke halu iya gitu. Ya udah gampang kan. Kalau nulis insight harian, kadang bisa juga bermata pisau gitu. Kita nulis insight harian, maksain diri, terus malah jadi terbengkalai hal-hal yang lain. Kita disuruh nyuci piring sama emak, terus kita, aku kan lagi journaling, lagi nulis begini-begini, ini jam aku, terus kita terlalu saklek, gimana-gimana. Itu jadi hal yang malah buruk, menjauhkan kita dari kebaikan. Itu kan ya, berarti buruk atau cara kita salah. Gitu. Kalau memang setelah nulisin insight itu dapat solusi, dapat muhasabah, mendekatkan diri kepada Allah, bikin kita lega, bikin kita baik dong, bagus. Apalagi itu tidak susah untuk dilakukan, pasti bagus. Hal apapun, jadi apa yang namanya, kita tuh sebenarnya gampang banget mau berbuat apa ya namanya, dapat pahala, dapat ridho Allah, itu sebenarnya gampang banget. Kita yang nyusahin diri, dipikir tuh hal yang baik tuh cuma, maksudnya pahala tuh cuma dari sedekah, dari sholat, dari apa, dari apa. Iya itu ibadah ritual, diwajibkan iya. Tapi ternyata banyak banget hal, sekedar duduk-duduk di teras liatin langit. Berapa ayat di Quran itu cuma bilang, maka kekuasaan Allah di langit, lihatlah 2 kali, lihat kembali langit itu. Ini ciptaan Allah yang membuat kamu harus mensyukuri. Kenapa kita disuruh lihat langit, disuruh mikir, disuruh bengong. Kehidupan aku tuh kayak gini ya. Aku tuh kadang sampai pernah kayak misalnya tuh lagi sedih, galau atau apa, nangis-nangis sendiri tuh aku sampai kayak kesel karena aku tahu kalau aku dialog sama diriku sendiri, dialog sama Allah, terus merenung, diem, itu pasti aku dapat solusi. Tapi yang sebenarnya kayak aku nggak pengen gitu, kayak gitu, aku pengennya nonton ya Allah, tapi pasti kalau aku ngerenung, aku ngejurnal, kayak aku nggak apa, pasti tuh kayak solusi yang keluar di situ pasti yang baik-baik gitu. Gitu. Jadi justru dengan merenung, diem, nulisin insight harian, dampaknya besar banget insya Allah. Iya, berarti itu ya tadi ya Kak, parameternya. Kalau mendekatkan kita ke Allah berarti baik. Kalau misalnya enggak, berarti ada yang salah sama cara journaling kita. Iya. Harus diperbaiki. Alhamdulillah. Kalau yang aku lihat ini apa tadi yang aku cari dari hashtag tanya udah habis sih karena dia terakhir. Semoga nggak ada yang lewat ya teman-teman. Alhamdulillah, yeay, kelar juga. Sampai Dan teman-teman tuh kalau dijadikan tempat curhat itu harus bersyukur banget. Nah, Harus bersyukur banget. Karena artinya orang tuh percaya sama teman-teman, orang tuh nyaman, dan kadang apa yang kita nanti, misalnya kita dakwahin, itu akan lebih didengarkan. Mungkin asatidz itu nggak pendekatannya personal atau ustadz atau orang-orang yang di webinar itu benar-benar secara umum. Tapi justru menurut aku ya, banyak tuh yang contoh sukses ya, contoh berhasil menghijrahkan orang gitu ya, bikin orang jadi mualaf gitu, apa itu dari personal. Aku aja jadi dari personal, dari sahabat gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita berpikir terlalu hebring gitu, terlalu dari kajian ini dia pasti begitu, dari gitu. Enggak, ternyata dari kata-kata kita, ternyata dari sabarnya kita dengerin curhatan dia, dari apa ya namanya, eagerness-nya kita di saat teman-teman yang lain udah capek dengerin curhat dia yang sama beribu kali, sama itu aja, putus nyambung udah aku bilang jangan pacaran, itu haram. Temen yang lain kan kayak begitu kan, tapi ternyata kalau curhat sama dia nggak dikasih dalil, nggak dibilang haram atau apa, aku nggak dijudge juga, dia ngedengerin. Sebenarnya orang yang ibaratnya yang bermaksiat atau yang ngelakuin kesalahan, mereka tuh udah tahu, bahkan solusinya juga udah tahu. Mereka juga tahu itu tuh salah. Mereka nggak perlu untuk dibilang lagi lo tuh salah kayak gitu. Enggak, mereka nggak perlu kayak gitu. Mereka butuh orang yang ada di sisi mereka, ngebimbing, nemenin. Aku tuh lagi perasaannya kayak gini.
aku tahu ini salah, tapi aku masih berproses untuk melawan hawa nafsuku. Oh ya, ya udah, ayo bareng-bareng. Aku juga masih banyak salah. Gak apa-apa. Doain aku ya. Iya, ayo aku doain bareng-bareng. Gitu kan enak gitu jadinya. Kayak, iya pendengar yang baik itu skill. Harus kita pelajari. Banyak teman-teman juga kalau sudah merasa kok kayaknya aku banyak dicurcolin sama orang, tingkatin skillnya. Gimana ya supaya nanti pas dia curcol aku bisa ngasih sedikit-sedikit gitu masukan-masukan gitu. Apa ya namanya, Eh, pengen cerita 5 menit kemudian nggak jadi deh, maaf ganggu, kesel asli. Iya kan, kesel gitu, suka gitu apalagi kalau cewek. Benar, karena cewek tuh juga emang fitrahnya ngomong-ngomong, karena dia nanti dibutuhkan untuk ngobrol sama anaknya. Anak itu butuh komunikasi yang banyak banget, ngedengerin anak, sabar ngedengerin curhatnya anak yang agak aneh-aneh gitu ya, gitu kan. Mah kenapa rainbow itu gak boleh aku gambar rainbow, tapi kan lucu, bagus, indah gitu kan. Kayak hal-hal yang maksudnya receh-receh nanti tuh kan banyak gitu. Makanya kita butuh sih skill mendengar, butuh skill sabar, butuh skill menuliskan juga, karena nggak semua orang juga bisa mendengarkan curhatan kita available. Berarti tempat curhat kita ya bisa ke, apa namanya, ke Allah kita tuliskan lagi juga. Karena banyak orang juga yang kayak bilang, ah lu lemah banget sih curhatnya ke orang. Curhat ke Allah dong. Ngomong tuh ke Allah. Masa curhatnya ke manusia? Gitu. Lah, ente kalau bukan tempat curhat itu tempat apa? Tempat julid gitu. Enggak jadi. Tapi yang ya benar tuh yang di surah Yusuf kemarin ya, kita ya di surah Yusuf itu justru dibilang orang tuh suka salah salah kaprah, dikira ayat yang maka adukanlah kepada Allah gitu kan segala hal yang terjadi kepadamu, seolah-olah ya udah ngomongnya ke Allah doang aja, jangan ke manusia. Kalau ke manusia kan nanti aibnya tersebar lah, nanti ini nanti itu, suuzon lagi gitu kan. Padahal itu lihat konteksnya, itu kan Nabi Yakub gitu loh, bapaknya Nabi Yusuf, di mana orang-orang di sekitarnya toksik banget. Kagak ada yang bisa dicurcolin. Kalau ada yang bisa dicurcolin mah ya udah pasti bapaknya Nabi Yusuf itu ngomong ke keluarganya, ngomong. Itu pun beliau ngomong sebenarnya menasehati, bapak tuh sedih kalian kayak begini ke Yusuf, bla 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 bla, itu ngomong sebenarnya curcol juga tapi toksik banget gitu, sehingga sudah tidak ada apa yang namanya, tidak ada jalan lain, cuma ke Allah doang gitu. Kadang-kadang kita salah kaprah gitu kan jadinya, oh ke Allah doang tapi jangan ke manusia. Justru ke manusia juga penting. Itulah pentingnya manusia diciptakan, ada Hawa di situ, padahal udah dikasih surga kan buat Adam, tapi tetap aja dia butuh orang lain, butuh manusia. Itulah maksudnya esensi dari kita tuh bercerita, dan banyak hal itu sebenarnya ya kayak itu juga bermanfaat buat dia. Ternyata apa yang dia curcolin itu kok relate sama aku, atau ada insight yang dia dapatkan. Oh, ternyata orang lain tuh punya masalah kayak gini. Aku jangan terlalu mikir kayak aku udah yang paling sedih sedunia. Ternyata ada orang yang masalahnya lebih berat. Oh, ternyata ada yang kayak itu tuh buat kedua belah pihak gitu. Kembalikan pelangi ya. Iya bener, makhluk sosial. Becuy. Ada hal-hal yang apa namanya, kalau kalau menurut aku sih ya gitu ya, kalau journaling itu ibaratnya dia benar-benar muara untuk segalanya, mau yang personal banget yang nggak bisa kita omongin ke orang banget, yang kita malu banget atau kita sakit banget atau inner child atau hal-hal yang pokoknya nyesek banget, itu bisa kita tulisin. Dan kalau misalnya curhat ke orang, kita lihat orangnya siapa gitu, tujuannya apa gitu. Tujuan kita mau cari solusi atau sekedar sharing, atau sekedar luapin emosi, nggak masalah. Kita punya, bukan membagi-bagi teman sih, tapi kita setidaknya tahu, oh kalau sama teman ini aku cerita tentang ini atau begini karena dia punya skill di situ atau dia punya pengalaman tentang itu gitu. Jadi kita yang pinter-pinter lah gitu melihat.
peluangnya, atau kita yang jadi apa namanya, jadi yang dicurcolin juga, itu akan melatih buat kita tuh jadi humble, rendah hati. Kalau Wah, kita kaitin material ini dengan percocolan yang masih berkecimpung sama LGBT, iya, di real life banyak ya, iya, temanku juga ada bisa relate, iya, gitu teman-teman. Kalau kalau buat aku sih ya, kalau misalnya kita melihat ada sesuatu orang yang sedang menyimpang atau sedang salah, sedang di zona yang tidak betul, itu jangan dijudge dulu. Jangan dibilang kamu salah, kamu cepatlah bertaubat. Ya maksudnya sebenarnya gatel pasti kita pengen bilang tobat dong gitu. Aduh kaum lud gitu. Gitu. Sebenarnya kan gatel, tapi ternyata nggak caranya kayak gitu. Karena sesuatu yang benar, yang baik, tapi kalau disampaikan dengan tidak baik, itu malah akan jadi buruk. Dan sesuatu yang memang buruk, kalau disampaikan dengan baik, itu malah bisa jadi, ya kayak sekarang lah selebgram mengkampanyekan child free atau apa, caranya bagus banget, bikin orang tuh kayak wow, padahal apa yang kontennya tuh salah gitu, karena kontennya buruk. Masa kita konten yang baik, sesuatu yang bagus, dikemasnya dengan cara yang bikin orang tuh, ih ternyata orang Islam ngejudge banget ya, ini ya halal, ini haram, ini itu, ini kayak nge-label-labelin orang gitu. Jangan, dirangkul dulu gitu, dirangkul dulu. Kayak banyak juga kalau nggak salah cerita apa ya waktu itu ya, kenapa dia ditanyakan entahlah ke ustadz atau apa, kenapa ustadz itu lebih mudah dan gampang atau lebih mau untuk mendengarkan, ibaratnya yang mendengarkan curhat atau ditanya oleh orang yang gay atau yang cowok juga gitu ya, tapi cerita curhat tentang gay atau LGBT daripada dari jamaah akhwat. Ya kata ustadznya itu kan, kalau ke akhwat ya takut khalwat, takut ikhtilat, atau takut apa, suatu hal yang emang non mahram gitu. Tapi kan kalau sesama cowok ya enggak, maksudnya bisa lebih, ya, bisa lebih dekat gitu. Mulut yang ketinggalan gitu, benar. materi MGD, MDG, apa sih? Dalam Nah, ceritanya Bang. teman-teman, kita Iya, harus ini juga, kenapa Kak? maksudnya nggak, maksudnya kalau punya temen yang kayak gitu, kadang-kadang kita harus ngelihat diri kita, kenapa ya aku punya teman yang kayak gini, jangan-jangan Allah tuh lagi menempatkan aku sebagai orang yang mungkin bisa jadi wasilah dakwah dia Insya Allah. gitu. Balikin hal-hal yang terjadi kepada kita atau apa yang terjadi di sekitaran kita, teman kita, itu balikin, relatein ke diri kita. Kenapa ya aku punya temen ini, kenapa ya aku punya temen itu, kenapa ya aku maksiat ini, kenapa ya aku dosa ini, kenapa ya aku gitu. Tanyain dan relatein sama diri kita sendiri. Jangan-jangan aku memang punya tanggung jawab untuk benerin dia, tapi dengan cara yang baik. Jangan-jangan aku lagi mau dikasih pelajaran gitu. Iya. Tinggalin aja timbang keikut. Ya kalau dia ditinggalin terus siapa lah, terus dia akan gitu Siapa terus. yang mau ngerangkul? Enggak, tapi Benar. emang Makanya minta bantuan Allah, ya Allah kuatkan aku supaya dalam jalanku menemani temanku ini yang sedang belok, aku tuh tidak terikut. Kalau kita justru menghindar, itu kita lagi-lagi kabur. Ibaratnya kita udah dikasih tanggung jawab nih sama Allah, kamu kutempatkan jadi teman dia, artinya kamu tuh sebenarnya udah sanggup. Kan kita nggak mungkin dikasih ujian melebihi kemampuan kita, ya kan? Kita nggak mungkin dikasih teman yang belok kalau kita tidak kalau kita tidak ada andil di situ. Pasti ada. Kita harus lawan satu. Kenapa kita tuh insecure, kita takut ke bawah, karena kita nggak percaya, mungkin kita nggak terlalu percaya bahwa Allah tuh maha kuat, Allah tuh maha membolak-balikan hati, Allah tuh maha menjaga kita. Jangan-jangan kita nggak terlalu percaya, nggak terlalu yakin. Hati-hati.
Jangan pernah putus berdoa. Berlarut dan mulai titik lelah. Iya, betul. Kayak ngukur diri sendiri juga nggak sih Kak kalau kayak gitu, kalau misalnya masih kita sanggup Mm-mm. gitu ya, ya udah kita tetap pegang gitu teman kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang udah parah banget gitu kan, daripada kita yang ngikut nanti jadi Mm-mm. ya nggak sih. Nggak apa-apa, itu ini aja apa namanya. Sebenarnya ngikut atau nggak ngikut itu juga gimana ya? Tergantung kitanya gitu sebenarnya. Karena aku juga punya teman, tapi maksudnya dulu gitu ya. eh, Hal dia ibaratnya kayak mungkin juga kita kita juga kalau kelihatan, oh aku tuh kita tuh orangnya orang dakwah atau apa gitu ya, mereka juga sih yang gimana ya, gini loh, jangan ngelihat mereka tuh seolah tuh kaum lain. Mereka tuh sebenarnya sama aja kayak kita, sama aja sih sebenarnya sama orang yang misalnya sekarang lagi kecanduan eh, apa nonton apa namanya kartun gitu, atau apa sih, wibu banget gitu sampai 24 jam ngewibu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kurang baik juga Iya. gitu. Jadi kita jangan ngejudge terlalu berlebihan juga, kasihan sih menurut aku. Mereka cuma kayak belum ngerti aja, Iya cuma betul. cuma harus dipahamkan. Dan dipahamkan bukan dipahamkan apa yang lo lakukan tuh salah, enggak. Karena kalau teman-teman kalau udah lihat MDG itu juga kan SSA, ada yang bilang kan SSA, kita tuh terlalu tadi cepat menyimpulkan, Hmm. negative thinking, overthinking, jangan-jangan kayak gini, takut aku ini, dia tuh udah kayak ini banget, dia udah gini banget, dia tuh pernah bilang suka sama aku, gila aku takut banget kalau aku suka sama dia. Lah, orang tuh nggak bakal gitu banget gitu, kecuali kita orangnya baperan ya, ya mungkin, tapi kayaknya maksudnya itu kecil banget potensinya. Jangan terlalu ibaratnya ngelihat mereka tuh gitu banget gitu kan. Kita aja kalau dijudge orang, kamu mah anaknya gini gitu kan, kita nggak mau ya, nggak suka kan dibilang kayak gitu. Kita juga pengen dilihat sebagai orang yang baik gitu apa. Mereka juga sama gitu, nggak mau dijudge gitu. Cuma mereka belum paham aja gitu. Kalau kita pahamkan, oh ya yang kamu rasakan itu mah wajar, tapi sahabat maksudnya, bukan secara romantis. Oh gitu ya, iya, normal ya, normal, kamu tuh normal, tapi eh, apa namanya, fitrahnya kita itu memang suka sama cewek. Mungkin kamu belum ketemu aja cewek yang bikin kamu tuh eh, pengen perasaan romansa. Jadi kamu berpikir kayaknya aku sukanya sama cowok juga deh gitu kan. Kita tuh kasih paham ke dia. Kita jangan kayak bilang kamu tuh udah salah, udah salah, udah salah gitu, kayak udah belok gitu. Enggak, kamu tuh baik-baik aja. Out. Cuman gini 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 kita pahamkan, kita kasih tahu ternyata kayak gini loh. Tuh, ya kalau nggak ada rasa SSA itu gimana kita bisa bersahabat? Nggak ada yang namanya bestie. Ya semua teman bakal sama aja dong. Iya. Insya Allah semangat semuanya. Amanah sebagai teman berat juga ya guys. Hmm. Oh, oh, oh. OTW Vagabond jam 8. Jangan dong, lapar nih. Iya, eh, gak Connect. apa-apa. Maksudnya ya ada orang yang geli, Iya ada benar, yang perut salah. Kenapa? Kenapa Viva? perut sudah berbunyi-berbunyi. Iya benar-benar. Aku juga mau ada offline kajian. Masya Allah. Iya. Ayo, kita tutup aja kali ya. Hmm. Kalian mau ngasih ini nggak? Closing statement. Iya. Oh, jadi ini ya, eh, berakar ya gitu ya, bercabang juga gitu. Apa teman-teman, insya Allah gitu, apapun sebenarnya yang kita lakukan, mau journaling, mau curhat, mau nulis, mau berdakwah, mau apapun, bernafas pun, bertafakur, duduk-duduk di balkon pun, ngobrol sama teman, hangout sama teman, bersilaturahmi sama teman yang non muslim, jalan-jalan bareng sama dia, itu masih dalam ranah hal baik. Hmm.
itu semua adalah peluang pahala gitu. Tapi kita harus pinter. Gimana ya biar ini jadi pahala? Nggak cuma hangout doang, nggak cuma jalan-jalan doang, nggak cuma ngupi-ngupi aja. Gimana ya biar jadi pahala? Oh, aku nemenin dia. Oh, aku bantu dia. Dan journaling itu juga sebenarnya ajang untuk ngeluarin hal apa yang ada di dalam kita. Kita tuh sebenarnya udah punya banyak solusi untuk diri kita sendiri. Allah tuh udah kasih fitrah itu ke dalam kita. Cahaya Allah kan ada di kita. Tapi itu harus di-trigger. Tuh, harus dipanasin. Harus dikeluarin dulu, diluapin. Maka kita juga butuh teman curhat. Kita butuh diskusi kayak gini gitu. Kita butuh forum-forum. Kita butuh bertanya ke orang lain. Dan uh, mulai sekarang stop berandai-andai, stop mengambil kesimpulan, stop takut dengan apapun. Takut cuma sama Allah, takut Allah marah, takut Allah nggak suka, takut Allah nggak ridho. Tapi kalau takut orang marah, nah ini yang hati-hati. Jangan-jangan kita menempatkan orang lain, kita takut orang lain marah, tapi kita nggak terlalu takut kalau Allah marah. Itu nggak enak Kali. gitu ya. Jangan-jangan kita terlalu meninggikan orang lain. Aduh, aku takut dibilang sok suci. Karena aku ngaji aja baru seminggu. Udah nge-share poster dakwah kayak gini. Nanti apa kata temanku? Waduh, apa kata Allah bukan kata temanku. Nanti takut dia terbebani. Berarti sama aja dong kalau kita curhat ke Allah, Allah terbebani. Kita mau bilang Allah terbebani. Kita mau bilang teman kita tuh ibaratnya ya, teman kita itu seburuk itu gitu. Ya kan, orang baik itu kan mau menolong sesama, dia nggak mungkin merasa terbebani. Kalau justru kita merasa, nah aku nggak mau ngebebanin dia pasti punya masalahnya sendiri. Iya, semua orang punya masalahnya sendiri. Justru itulah kita ada di sini, journaling itu ada, dan beberapa banyak tools lainnya, itu semua bekal kita teman-teman gitu. Sekarang pakai perspektif ini bisa jadi wasilah dakwah dan pahala aku nggak? Kalau iya, lakukan. Sereceh apapun. Yap, Semangat. ya Allah, aku dari tadi speechless banget dengerin ini guys. Kayak ya Allah hatiku. Jazakillah khair Kalila atas sharing. Khair semuanya teman-teman. Afwan ya kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Tolong doain aku juga supaya dimudahkan dalam menjalankan apa yang aku katakan dan menjadi lebih baik. Allah. Astagfirullah, nampar diri sendiri aja. Ya, saling doain ya guys di sini semuanya sesama muslim. Ya, saling menyemangati, saling mensupport, saling mengingatkan. Ya Allah. Ya sih emang. Kalau juga boleh kok japri aku. Maaf ya aku tuh sekarang suka slores gitu kalau misalnya di luar. Tapi insya Allah aku baca. Insya Allah. Iya guys, emang indahnya berjamaah tuh kayak gini guys. Apa-apa ada yang ngingetin, apa-apa ada yang wah, insya Allah ya. Ya semoga kita semua sehat selalu, biar bisa saling mengingatkan, biar bisa saling support, biar bisa saling mengisi kekurangan. Azik, mantap. Iya ya udah yuk karena udah jam segini ya. Udah banyak perutnya yang berbunyi dari tadi. Mari kita tutup. Oke, connecting. Oke, mari kita sama-sama tutup Dreamer semua dan alhamdulillah istighfar 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, selamat weekend teman-teman Dreamer semua. Jangan lupa nanti sore ada full house di sini dan sebelum full house kita ada zikir petang. Oke, gitu. Oke, maafin kita semua ya Dreamers kalau misalnya ada salah. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah hadir pagi hari ini. Jazakum. Kalau ada insight harian boleh tuh di IG story terus tag aku. XK Dreamers juga. Biar kita coba nih insight harian.
Sehat-sehat semuanya, semoga lancar segala urusannya, urusan dunianya, urusan akhiratnya, pokoknya semuanya. Amin, Allahumma amin. Oke, sampai bertemu di sesi Dirje selanjutnya. Aku Atom dan Kak Lila pamit undur diri. Oke, ini ada lagu penutupan nggak Teh? Atau Teteh sudah mengambil piring? Halo Teteh.